Yeah, guys, as usual, because this is virtual class or online class, so yeah, the same with offline class. With yeah, before we start our discussion, let us pray. So the first person that I want to lead the prayer is Michelle. Can you lead our prayer today in Bahasa Indonesia? Oke, Sir. Oke, ya. Mari teman-teman dan Sir kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini ya Bapak. Sekarang kami ingin memulai kelas online kami Bapak. Bimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Amin. Yeah, now before we start our discussion, please turn on the camera so that I can make a screenshot as a proof sebagai bukti kita belajar hari ini. Silakan semuanya dibuka videonya. Baru nanti saya akan screenshot semuanya, ya. Bentar ya, Sir. Ada yang berhalangan videonya tidak bisa dibuka, nggak apa-apa. Belum mandi juga nggak akan saya cium baunya kok. Yang penting senyumannya ya. Oke. Saya lagi di toilet, Sir, mau mandi. Ah? Bisa, Sir. Lagi di toilet, Sir, mau mandi. Siapa? Saya, Sir. Jangan juga kamu belajar di toilet, ya kan? Baru-baru bangun, Sir. Baru mau mandi, Sir. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan otaknya siap sedia menerima pelajaran hari ini ya. Oke, semuanya yang saya lihat di sini masih beberapa orang ya. Sudah semuanya on? Siapa yang belum? Yang belum coba kasih tahu alasannya. Kenapa Patricius? Masih mau menyambungkan, Sir, ini dari handphone ke komputer. Kamera. Iya. Pakai Droid Cam. Pakai Droid Cam. Ya, nggak apa-apa, mau pakai apapun yang penting wajahnya nampak ya. Yes, Sir. Ya, senang bertemu kalian hari ini meskipun kita secara online tapi wajahnya saya lihat masih fresh, masih seperti sedia kala ya. Oke, saya masih ingat pertama kali ketemu kalian di semester 1 ya, dengan wajah berseri-seri. Oke, jadi jangan luntur semangatnya meskipun di masa pandemi ini, jadi semangatnya tetap ya. Oke, 1, 2, 3, go. Please keep your smile. 1, 2, 3 ya. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3 ya. Oke, semuanya. Ya, jadi silakan mau di turn off kameranya nggak apa-apa untuk menghemat kuota ya. Oke, saya akan share screen. Silahkan didengarkan, nanti pertanyaannya bisa di akhir ketika saya sudah menjelaskan ya. Oke. Share screen. Mudah-mudahan tidak ada kendala hari ini ya. Okay, God bless us. Translation. Yeah, so now please see your monitor. Can you see my screen? Yes, Sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, guys. In your subject for this semester, there is a translation theory. Means that all of you, even though at the end you will not take translation as your research, but you have to learn about translation. So this is I think that translation is applied linguistics. Ini adalah jenis linguistics yang diaplikasikan nanti in our daily activity. Okay, let's start. Translation theory. What is translation? Translation, penerjemahan itu adalah termasuk di dalamnya mentransfer atau memindahkan. Ingat, kenapa saya tebalin ini berwarna ungu? Ya, saya tebalin juga biar jelas kamu lihat. Yang dipindahkan pertama kali itu bukan teksnya tapi adalah artinya.
Jadi what comes in our mind when we are as translator, we take or we know first the meaning. Ya, jadi translation consists of transferring the meaning of the source language text into the receptor language text. Di dalam penerjemahan nanti kalian menemukan singkatan-singkatan SLT, source language text, ya, ada TLT, target language text, atau SLTL juga, source language, teksnya tidak usah, atau TL, target language. Nah, saya lanjut, and menurut Catford, kita tidak jauh-jauh dari expert when we learn about something. Menurut Catford, di bukunya yang tahun 1965 itu, translation is a replacement, sama dengan tadi. Transferring sama dengan replacement, 2 jam. Replacement adalah penggantian. Maksudnya di sini adalah mengganti materi tekstual. Jadi yang kita terjemahkan memang teks ke teks. Nah, kalau nanti interpreting, kalau makanya dibedakan selalu. Apa bedanya translation dengan interpreting? Kalau interpreting itu voice to voice. Kalau ini textual, ya. Jadi bedakan apa interpreting dengan translating. Jadi ini penggantian materi teks, ya, dalam satu bahasa yang teksnya itu sama artinya dengan teks sasaran. Jadi kalau bahasa Indonesianya cantik, ke bahasa Inggris diterjemahkan beautiful, bukan handsome. Nah, kalau equivalent artinya maknanya itu serupa, ya, setara, ya. Jadi meskipun katanya tidak mirip, tetapi maknanya sama. Itu namanya equivalent, ya. Jadi di sini saya buatkan juga penerjemahan adalah penggantian materi tekstual, maksudnya teksnya yang kita ganti ke bahasa sasaran dalam suatu bahasa. Kalau bahasa targetnya itu bahasa Indonesia, berarti bahasa sasarannya bahasa Inggris. Tapi kalau kamu menerjemahkan teks bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, tolong mikrofonnya di mute buat orang-orang yang berada di tempat umum, ya. Ini siapa ini? Ya, coba di chat teman kamu siapa yang terlihat di sini. Saya nggak lihat namanya, ya. Oke, karena akan mengganggu, ya. Oke, jadi kalian sudah paham. Yang pertama adalah menerjemahkan sebuah teks ke teks sasaran. Itu yang pertama. Menurut si Catford itu, ya, teksnya yang diubah ke bahasa sasaran. Nah, kalau menurut si Naida and Tabor, nih, kalian akan menemukan expert-expert dalam dunia terjemahan. Ada Naida and Tabor, ada namanya Newmark, ada namanya nanti Larsen, ya. Jadi banyak banget. Tapi yang sering muncul itu nanti kalau kita mempelajari metode, ada nanti Newmark. Naida and Tabor ini adalah apa, kalau saya bilang ya, penggagas pertama yang paling terkenal bukunya mengenai translation. Nah, kalau menurut si Naida and Tabor, translation consists of reproducing. Namanya namanya reproduce berarti adalah reproduksi, berarti memproduksi kembali. Sama pengertiannya, cuman kata-katanya kalau tadi di atas disebut dengan apa namanya ini replacement, kalau di sini disebut dengan reproducing, ya. Jadi maknanya sama. Semua pengertian terjemahan sebenarnya menurut teori siapapun yang artinya adalah memindahkan satu teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain, ya. Jadi sama, ada yang bilang reproducing, ada yang bilang tadi transferring, ada namanya replacing, jadi sama aja. Oke, yang penting the first, kata si Naida, the first term of meaning. Jadi kalau menerjemahkan kata si Naida and Tabor, seorang penerjemah yang baik itu hanya yang pertama dia lihat meaningnya, baru yang kedua grammarnya atau strukturnya atau stylenya. Jadi jangan kita hanya melulu melihat grammarnya. Contohnya,
Kalau kita menerjemahkan I am blue. Nah, saya biru. Ya, secara struktur kan itu memang itu kan. Saya biru. Padahal meaningnya bukan itu. Artinya saya lagi galau. Nah, jadi harus diperhatikan. Yang pertama adalah transfer the meaning. Baru kalau sudah dapat meaningnya, baru kita ke structure-nya. Itu menurut Naida and Tabor. Dan saya seorang penerjemah juga setuju. Ketika saya menerjemahkan, saya juga memang, kita memang kalau melihat teks ini artinya apa ya? Nah, berarti memang itu seorang manusia yang berpikir, artinya dulu yang dia pikirin. Bukan mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Bukan. Di dunia penerjemahan yang penting yang kita harus transfer itu yang pertama adalah meaningnya. Nah, seorang penerjemah juga memang dituntut ilmu linguistiknya, termasuk di dalamnya sinteksnya itu harus bagus, harus baik. Dia harus paham yang mana di sini subjek, yang mana di sini objek. Ya, jadi contohnya kalau bahasa Inggrisnya the monkey, the banana is eaten by the monkey. Terus kamu terjemahkan, pisang itu memakan monyet. Wah, itu langsung salah. Nah, disitulah ilmu sintaktik atau linguistik itu diperlukan. Makanya saya bilang selalu, di dunia penerjemahan harus kuat ilmu grammarnya juga. Baru kita bisa nanti mentransfer dengan baik, tapi dalam strukturnya. Oke, yang selanjutnya adalah menurut si Breslin. Translation is the general term referring to the transfer. Nah, ada kata transfer. Sama ya, ada replacement, transfer, ya. The thoughts and ideas from one language disebut dengan source language to another atau disebut dengan target language. Sama maknanya seperti yang saya bilang tadi, kalau dia lebih spesifik di sini memindahkan pemikiran atau ide atau hasil hasil pemikiran dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dari bahasa sumber ke bahasa target atau bahasa sasaran. Whether the languages are in written or oral form. Kalau si Breslin bilang meskipun itu dalam bentuk tertulis ataupun bentuk langsung ya. Nah, kalau si Breslin dia belum memetakan, belum membedakan mana yang translation, mana yang interpreting. Kalau dia bilang translation itu dua-duanya, meskipun itu tekstual atau secara oral. Oke. Nah, whether the languages have established orthographies or do not have such standardization, or whether one or both language is based on signs, or as with sign language of the deaf. Nah, maksud si Breslin di sini guys, bukan hanya teks yang bisa diterjemahkan, tetapi body language juga bisa diterjemahkan. Simbol contohnya, kalau ada kamu lihat simbol rokok di garis, ya, gambar rokok di garis itu artinya meskipun nggak ada tulisan dilarang merokok, tapi orang sudah paham itu simbolnya it refers to no smoking, ya. Oke, kalau ada jalanan terjal, gambar jalanan terjal itu maksudnya tidak ada memang tulisan awas hati-hati jalan terjal, enggak, tapi orang sudah bisa menerjemahkannya dalam pikirannya sendiri bahwasanya oh di depan sana ada jalanan terjal, berarti saya harus pakai gigi 1 nanti, kalau gigi 3 sama 4 nggak nyampe-nyampe atau mundur. Nah itulah namanya penerjemahan. Jadi secara umum penerjemahan itu bukan hanya tekstual menurut si Breslin, tetapi juga simbol atau lambang atau tanda-tanda. Seperti yang dipakai oleh tulisan-tulisan yang dipakai oleh orang-orang buta. Ya, kalian pernah melihat kalau orang buta itu membaca dia hanya menyentuh ya titik-titik ya. Dan mereka mempelajari bahwasanya pola titik itu ya memang saya belum pernah sih. Jadi tapi mereka melihat pola titik dengan menyentuh. Nah, itu juga proses penerjemahan, ya.
Oke, kita lanjut dengan teorinya si Newmark dengan Pinhook ya. Translation is process of finding a target language equivalent for a source language utterance. Sama. Jadi ini adalah penerjemahan sebuah proses menemukan sebuah kata, frasa atau kalimat dari target language yang akan dipindahkan ke source language. Itu menurut si Pinhook. Kalau menurut si Newmark, penerjemahan itu adalah sebuah pekerjaan, a craft, ya, sebuah pekerjaan tangan yang mengandung atau di dalamnya terkandung usaha untuk mengganti pesan yang tertulis, ya, atau pernyataan dari satu bahasa dengan the same message, berarti dengan pesan atau dengan makna yang sama di bahasa yang lainnya atau bahasa sasaran. Jadi secara umum guys, teori-teori penerjemahan, mau kamu pilih teori siapapun, meaningnya agak-agak sama, cuman penggunaan kata-katanya yang berbeda. Jadi kalau kamu nanti masuk dunia penerjemahan, kalau kamu melakukan sebuah penelitian tentang penerjemahan, kalau kamu pilih teori, pengertian terjemahan, ya kamu bisa pilih salah satu, atau kalau kamu mau banyak, ya tulis aja, combine, ya Pinhook, Newmark, ini they said that translation is kamu pakai kata-kata sendiri. Tapi kalau kamu cuma recite, ya kamu copy paste tapi di dalam tanda kutip ya, biar nggak kelihatan bahwasanya kamu adalah melakukan plagiarism. Ya. Kita lanjut, ini juga sama ya, tidak perlu saya bahas banyak-banyak karena di internet banyak banget mengenai pengertian terjemahan. Yang saya harus ingatkan ke kalian bahwasanya dalam proses penerjemahan, yang pertama yang seorang penerjemah harus transfer adalah meaning, yang kedua baru dia ke structure. Oke, kita lanjut. What is the process of transferring the meaning into the receptor language text? Nah, dalam penerjemahan katanya mengandung atau terkandung pelajaran-pelajaran leksikon. Leksikon itu adalah leksikal. Leksikal itu adalah kata-kata yang ada di dalam kamus, guys. Ya. Jadi kalau dibilang leksikografi itu adalah ilmu bagaimana menyusun kamus, perbendaharaan kata. Ya. Leksikon itu kalau kamu nanti belajar linguistik, bagiannya masuknya ke morfologi. Morph itu adalah kata. Morfologi berarti ilmu pembentukan kata. Nah, di leksikon ini juga nanti kita dasarnya memang morfologi. Mana masuknya ke verb, contohnya water. Kalau kalimatnya I water my garden every morning, water di situ berarti verb. Tapi kalau saya bilang she needs water, berarti water di situ adalah noun. Nah, inilah fungsinya kita mempelajari morfologi or lexicon. Grammatical structure. Setelah kita mengenal kata-kata, disinilah kita nanti mempelajari, setelah mempelajari kata, baru kita mempelajari syntax, hubungan kata-kata tersebut. Berarti strukturnya. Kalau di dalam bahasa Inggris biasanya beautiful girl. Beautiful itu menerangkan girl. Berarti di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris biasanya frasa itu adalah menerangkan, diterangkan, MD ya, adjective noun. Tetapi di dalam bahasa Indonesia terbalik. Ya, gadis cantik berarti yang diterangkan dulu, gadisnya dulu kan, berarti diterangkan dan menerangkan. Jadi antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain memang strukturnya berbeda, ya. Oke. Di dalam penerjemahan juga mengandung communication situation. Bagaimana ini? Apa artinya communication situation? Situasi di mana seorang pembicara sedang melakukan komunikasi. Contohnya, ini lebih ke pragmatik sih biasanya ya. Contohnya kalau kamu menerjemahkan, kamu sudah konteks kalimatnya ini sudah tahu ya bahwasanya teks ini berbicara tentang seorang profesor dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa bilang, I want to ask, kamu terjemahkan ke bahasa Inggris, aku ingin bertanya.
tidak bagus kalimatnya. Kenapa? Karena di dalam dunia akademisi kita tidak menggunakan aku dan kami. Paham? Ya. Jadi kita menggunakan di bahasa akademis itu Anda, saya. Kalau kamu biasanya dosennya terserah mau pilih yang lebih enak didengar mahasiswa, kamu atau Anda. Saya lebih suka memanggil kalian kamu karena memang usia kita tidak jauh berbeda, atau saya juga ingin lebih dekat dengan kalian. Kalau saya bilang Anda, secara psikologi kalian itu merasa jarak antara saya dan kamu itu jauh banget. Makanya saya tidak pernah memandang mahasiswa itu terlalu jauh ya. Jadi saya bilang kamu, bukan Anda. Nah, ini namanya communication situation. Sedangkan cultural context, di sini kita juga tidak memang jauh-jauh. Ketika kita menerjemahkan sebuah teks, kita harus tahu dulu budayanya. Contohnya, kalau di bahasa Inggris, budayanya orang itu jarang menggunakan bahasa yang bertele-tele ya. Dia lebih spesifik, lebih to the point. Dan dalam kalimatnya, kalau kamu analisis, kalimat orang Inggris itu 90% itu aktif. Sedangkan kalau kamu lihat kalimat-kalimat bahasa Indonesia itu banyakkan pasif. Ya, dikemanain kuenya, ya kan? Jadi kenapa kita nggak kuenya di mana? Jadi dikemanain. Jadi banyak kalau kamu analisis, banyak kita memang menggunakan kalimat-kalimat pasif, apalagi dalam percakapan sehari-hari. Ya, ini bukan hanya omongan saya, tapi ini adalah hasil penelitian bahwasanya orang Asia memang orangnya kebanyakan pasif, terutama orang Indonesia. Kenapa? Dari kalimatnya juga kelihatan memang kita menggunakan kalimat pasif lebih sering ya. Nah, oke. Jadi itu termasuk cultural context, ya. Oke, analyzing it in order to determine its meaning and then reconstructing. Tetap ya, menemukan atau menentukan dulu artinya dan kemudian merubahnya sesuai dengan struktur di bahasa target, ya. Oke. Ini ya, apa sih katanya ciri-ciri bahasa yang mempengaruhi penerjemahan? Dia bilang seperti ini. Arti itu atau komponen arti itu adalah sebuah paket ya, into lexical item, but they are packaged differently in one language than in another. Many times, a single word in the source language will need to be translated by several words. For example, jadi kalau saya sih lebih spesifiknya meaning ini paling susah itu menerjemahkan idiom. Karena idiom itu namanya it itu tersimpan atau maknanya itu tidak jelas. Dan memang saya selalu bilang maknanya memang dia agak unik gitu. Tidak boleh diterjemahkan kata per kata. Saya selalu bilang kalau saya bilang I run out of money. Run out of itu memang termasuk ke dalam idiom karena tidak bisa diterjemahkan keluar dari run berlari keluar dari, tapi diterjemahkan kehabisan. Jadi kenapa disebut bahasa itu adalah satu paket? Ya karena memang antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya memang berbeda. Bahasa Jepang dengan Prancis dengan berbeda. Ya. Berbeda itu strukturnya apalagi dalam hal idiomnya. Idiom orang Indonesia tidak sama dengan idiom orang Inggris. Meskipun ada kadang-kadang yang bisa diterjemahkan karena idiom di bahasa Inggris dengan idiom Indonesia maknanya agak sama. Contohnya like father, like son. Tapi tidak bisa diterjemahkan seperti anak, seperti ayah. Bukan. Tidak jauh pohon jatuh, tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Kita punya makna tersendiri di sini dan punya kata-kata sendiri. Tapi kita tidak diterjemahkan secara kata per kata.
karena meaningnya akan jauh berbeda. Itu namanya meaning adalah package, ya. Yang kedua katanya, ciri-ciri bahasa itu, it is characteristic of language that the same meaning component will occur in several surface structural lexical items forms. Contohnya, kalau di bahasa Inggris itu kalimatnya pasif, aktif, kita biasanya terjemahkan ke kalimat aktif. Contoh yang saya masih ingat, contohnya begini, ini termasuk modulation ya. Selamat ya, kamu sudah menjadi seorang ayah. Sama meaningnya ketika kamu bilang selamat ya, kamu sudah memiliki anak. Itu meaningnya sama, cuman formsnya berbeda. Okay, congratulations, you've been a husband. You've been a daddy. Artinya berarti dia sudah punya anak. Padahal tadi di bahasa Indonesia, selamat ya kamu sudah punya anak. Tapi diterjemahkan, congratulations, you've been a daddy now. Ya, tidak masalah, tapi meaningnya tetap sama kan? Nah, itu namanya. Jadi karakter bahasa itu formnya berbeda. Bisa kita mengganti formnya, tapi jangan mengganti meaningnya. Oke. Oke, ini masih produce meaning masih sama, is necessary to change. Oke. Is it necessary to change the form when translating? Katanya gini. Apakah penting mengubah bentuk ketika kita menerjemahkan? Bentuk di sini maksudnya strukturnya, guys. Coba kamu baca, ya. Anything that can be said in one language can be said in another. Ya, satu kalimat di bahasa asing bisa diucapkan dengan kalimat yang sama meaningnya di bahasa yang lain, ya. It is possible to translate, ya, sangat mungkin untuk diterjemahkan. Ya. Tujuan dari seorang penerjemah adalah menjaga atau membuat meaningnya tetap sama, the meaning constant, ya. Whenever necessary, the receptor language form should be changed in order that the short language meaning but not be distorted. Ini yang saya bilang tadi, ya. Bahasa si penerima, bentuk bahasa sasaran should be changed, ya, boleh diubah, ya, in order that, ya, sehingga arti di bahasa sumber itu tidak tidak terdistorted, itu tidak hilang, ya, gitu loh, tidak terbelok, jadi maknanya tidak berbelok. Jadi saya bilang tadi, kalau bahasa itu ya tulisannya memang berbeda, strukturnya memang berbeda, cuman meaningnya tetap sama. Gadis di bahasa Indonesia, ya di bahasa Inggris itu bisa female, girl, tapi maknanya sama. Ya, kapan kita bisa mengubah struktur? Nah, seorang penerjemah tidak bisa memastikan kapan saya mengubah struktur, ya. Itu akan mengalir sendiri nanti ketika kamu menerjemahkan. Kalau kamu menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu gampang banget. Kenapa? Karena kamu memang expert dalam bahasa Indonesia. Tetapi ketika kamu menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa asing, contohnya ke bahasa Inggris, kamu harus hati-hati, guys. Meskipun kamu expert dalam bahasa Inggris, belum tentu se-expert orang-orang pemakai bahasa Inggris. Jadi kamu harus mengetahui budaya orang Inggris dulu. Ya, jadi kita mengubah bentuk itu tidak bisa dipastikan kapan. Yang penting kita harus pahami adalah maknanya harus tersampaikan. Oke. Nah, jadi kalau ditanya is it necessary, kadang-kadang memang seorang penerjemah memang harus mengubah bentuk, ya. Kalau tidak diubah sepertinya kaku gitu. Ya, nanti akan ketahuan nanti ketika kamu sudah menerjemahkan, kok ini nggak enak banget bahasa Indonesia, ya. Gitu. Contohnya bahasa sehari-hari dah. I'm in love with you. Saya di dalam cinta denganmu. Kan nggak enak gitu. Ya. Jadi memang kita harus mengubah bentuk. Kamu bisa mengubahnya menjadi kalau I'm in love with you kan itu bukan kata kerja, ya. Tapi kamu bisa menerjemahkan ke kata kerja di dalam bahasa Indonesia. Aku mencintaimu.
Nah, itulah perubahan bentuk itu terjadi di situ. Ya. Oke. What is literal translation? Nah, ini sudah masuk jenis-jenis translation. Ini minggu depan baru kita lanjut. Nah, sekarang saya kembalikan ke kalian. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Raise hand. Saya akan cek nanti ya guys ya di akhir apakah kamu masih hadir di kelas saya atau enggak. Saya nggak tahu kalau kamu lagi tiduran atau lagi ngopi-ngopi di situ, tapi tetaplah mendengarkan saya karena capek saya berkoar-koar kamu nggak dengar. Nanti kalau pas ujian kamu yang yang merasakan. Silakan teman-teman. Selamat siang, Sir. Iya, selamat siang. Ini saya view dulu kalian ya. Ya, oke, ya. Siapa ini? Dengan siapa ini? Kamu raise hand nggak? Saya nggak lihat ada raise hand di sini. Raise hand, Sir. Kamu udah turunkan? Oh, Esther. Ya, Esther. Iya. Oke, ya. Saya ada pertanyaan, Sir. Misalnya kita diberikan translation dari Indonesia ke Inggris, apakah bisa kita menggunakan dengan bahasa kita sendiri, beda dengan bahasa yang formal, Sir? Jadi kita menggunakan bahasa yang ringan yang bisa kita tangkap dengan bahasa kita sendiri, apakah bisa, Sir? Kalau kamu tanya saya, Esther nggak usah dimatiin karena kamu yang bertanya kan, nggak usah ditutup mikrofonnya. Kalau menurut saya bisa atau tidaknya, kalau saya seorang penerjemah, kita lihat teksnya dulu. Kalau saya tanya Esther, kalau teksnya itu untuk orang tua, apakah kamu menerjemahkan seperti menerjemahkan ke bahasa remaja? Tidak, Sir. Iya, berarti jawabannya adalah sesuaikan dengan siapa pembacanya. Paham? Oh gitu, iya Sir, paham. Ya, itulah. Jadi saya menjawabnya singkat, padat, dan jelas. Jadi tergantung siapa sih yang membaca teks kamu ini. Target readernya siapa? Gitu. Kalau memang novel yang kamu terjemahkan itu novel ABG, ya kalau you di bahasa Inggris bisa kamu terjemahkan lu. Dan I bisa kamu terjemahkan gua, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau novelnya itu untuk general, umum, apalagi untuk orang-orang dewasa berarti aku dan kamu biasa, atau kalau kamu lihat di konteksnya itu yang berbicara adalah seorang raja dengan bawahan, berarti kalau bawahan memanggil berarti sang raja kan? Atau yang mulia kan? Iya, masa seorang rakyat ngomong kerajaannya kau bisa dipenggal kepalanya kan? Ya. Iya, Sir. Oke, thank you Esther. Kalau masih ada pertanyaan nanti ditanyakan lagi. Silakan yang lain. Kalau bertanya dibuka videonya ya, biar terlihat. Inilah enaknya dunia penerjemahan guys. Dunia penerjemahan itu biar saya bukan ini ya. Kalau kamu nanti menekuni dunia penerjemahan, dan ini sebuah pilihan, menurut saya pilihan yang tepat untuk jangka panjang karena semua bidang itu butuh penerjemah. Dan kalau di dunia pekerjaan kayaknya yang dari bidang terjemahan itu kalau menurut saya ya lebih dibutuhkan untuk zaman sekarang ini. Coba saya tanya ke kalian, saya enggak ini kalian ya, bukan membuat kalian biar nanti masuk terjemahan, enggak. Saya di sini sebagai kakak kalian, sebagai dosen kalian, hanya kalau kamu nanti memang tujuan akhir kamu adalah kerja, bukan di pendidikan seperti saya, ambillah bidang linguistik terapan. Tapi kalau kamu nanti ingin melanjutkan lagi, ambillah yang memang linguistik. Karena linguistik itu ya memang pelajari bahasa dan ketika kita mempelajari kemarin tentang fonologi, mungkin ada beberapa orang di sini, kalian paham. Itu mempelajari bahasa itu memang gak gampang dan butuh memang khusus nanti untuk S2 kamu masuknya lebih dalam lagi, apakah kamu masuk ke dunia fonologi, apakah kamu ke pragmatik, apakah semantik. Nah, yang lebih gampang untuk masuk dunia kerja di S1 ya memang terapan.
Contohnya penerjemahan ini, linguistik juga. Tapi kalau kamu sastra, sastrawan ini apalagi zaman sekarang sepertinya memang lagi ambigu ya. Maksudnya apa sih nanti di dunia kerja pekerjaan seorang sastrawan itu jarang dipakai. Tapi nggak apa-apa, ilmu kamu yang sebelumnya kan yang bukan sastra, contohnya linguistik dasar yang phonology, yang tentang English skills, itu kenapa kalian semua jurusan dapat, semua ini dapat, karena memang itu sangat dibutuhkan nanti. Maksud saya adalah untuk bidangnya, bidang ahlinya. Jadi kalau kamu nanti masuk dunia penerjemahan kan kamu bisa di kantor penerjemah atau menjadi penerjemah yang masih individual. Maksudnya kamu terima terjemahan yang anak SMA menerjemahkan bukunya atau satu lembar bukunya. Dari situ awalnya. Saya juga dulu menerjemahkan makalah-makalah teman. Dan itu worth it banget untuk seorang mahasiswa karena bisa menambah uang saku. Itu masih mahasiswa loh. Nah, kalau udah lulus nanti kan bisa kamu memilih apakah kamu masuk ke kantor penerjemah yang legal atau kamu buka usaha sendiri yang penerjemahan yang biasa, yang menerima, yang percaya sama kamu untuk menerjemahkan teksnya. Ya, ini adalah saran saya untuk kalian yang memang menyukai linguistik terapan. Ya, karena di kita nggak ada sosiolinguistik. Kalau sosiolinguistik lebih spesifik itu malah nanti masuknya ke dunia sosial ya. Kalian lebih dipakai nanti yang di ilmu komunikasi atau psikologi, lebih erat hubungannya dengan psikologi karena kamu mempelajari orangnya dan bahasanya, gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya sudah capek ngomong dari tadi, giliran kalian lah. Atau mau cerita-cerita tentang pacarnya nggak apa-apa lah. Adiranto. Yes, sir. Buka dulu videomu. Aku pakai PC, sir. Kameranya nggak ada, sir. Alasan kamu itu ya? Iya, sir. Yakin? Yakin, sir. Aku di lab sastra, sir. Di lab sastra nggak ada videonya ya? Nggak ada, sir. Bisa sih, sir, tapi harus pakai aplikasi pembantu, sir, dari handphone juga untuk PC juga. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kamu sudah bisa mendengarkan saya ya. Oke, Alfonsus, di mana ini? Iya, sir. Kamu ada videonya? Coba saya cek satu-satu dulu dari nama atas. Alfonsus, coba dibuka videonya. Bentar, sir, pakai baju dulu, sir. Kamu di mana ini? Di kamar, sir. Oh, kamu nggak pakai baju lagi belajar begini ya? Enak lah kalian di situ ya. Jangan-jangan ada yang lagi di toilet ini sambil berak. Ya nggak apa-apa sih menurut saya. Cuman ketika dosennya ingin melihat tampilan kalian itu penting ya. Karena kami sesekali memang dituntut untuk melihat bagaimana keadaan kalian dan memang kalian memang sepantasnya berada di kelas enggak. Jadi kami akan cek satu-satu ya. Halo Alfonsus. Iya, sir. Gimana, masih berniat untuk menjadi pekerja di kapal pesiar? Lagi planning saja sih, sir. Ya, planning itu adalah kan sebuah rencana ke depan. Sorry ya, jadi kemarin-kemarin saya juga menunggu telepon kamu, ternyata saya yang nelpon kamu ya. Aduh, pulsanya mungkin kamu nggak ada. Nantilah kalau misalkan gini aja sih sebenarnya, kalau misalkan ini nanti ada waktu atau apa, saya telepon. Karena saya juga pengen, karena kamu bilang mau ke kapal pesiar kan, saya bilang dalam hati saya, nih anak memang tujuannya sudah jelas ya. Karena banyak teman-teman saya yang berhasil kalau sudah masuk di kapal pesiar. Ya. Kamu kalau di kapal pesiar itu lebih ke mananya nanti kan? Kalau di sana banyak pekerjaan, ada housekeeping-nya, ada food and beverage-nya.
Kamu lebih kemana nanti? Lebih ke ini sih, Sir. Pelayan ininya, Sir. Sama turisnya gitu, Sir. Pelayan apa? Lebih ke penerima tamu gitu, Sir. Oh, berarti kamu yang reception berarti ya? Hmm. Ya, speakingnya harus bagus memang kalau untuk berada di lini depan. Reception, saya kan pernah kerja di hotel 2 tahun ya. Reception itu atau bellboy itu ya memang mereka lah yang ada di depan dan mereka yang menyambut tamu di awal-awal ya memang speakingnya harus oke, gitu. Karena saya tahu anak-anak sastra ini sudah cantik-cantik dan ganteng, memang harus dipoles dengan speakingnya bagus lagi ya. Jadi jangan kalah dengan anak komunikasi yang di Visipol. Kalian itu lebih baik menurut saya. Karena Englishnya sudah memang harus oke dan penampilan gak jauh-jauh beda lah. Ya. Gitu Alfonsus ya. Mau speaking itu seperti orang gila aja dulu di depan cermin. Kamu ngomong, kamu jawab sendiri nggak apa-apa. Ya. Gitu. Nanti pasti akan saya nelpon kamu untuk belajar speaking kita ya. Ya, Sir. Oke, ya udah, tutup. Aprilia. Sir, aku udah bisa buka kamera loh, Sir. Nah, ini. Ya, Sir. Gimana kabar kamu ini? Adi sehat? Sehat, Sir, sehat. Oh, Sehat. kamu pakai kamera dari handphone itu? Iya, baru ini, Sir. Kamu koneksi ke laptop? Aku pakai dua-duanya. Oh, jadi ini dari HP, kamu bisa melihat monitor PC juga ya? Iya, Sir. Tapi yang kelihatan cuma mulut kamu. Ntar ya, Sir ya. Udah. Ya. Ini lagi banyak orang di situ? Enggak sih, Sir, cuma 3 orang doang di sini. Siapa aja? Yang ada di kelas ini juga? Iya, Sir. Oh, siapa aja itu? Ada Alvin, satu lagi Bang Mero. Kayaknya lagi Demero kelas bukan juga, kelas ini kan? Iya. Demero Kelas sudah ngambil mata kuliah ini katanya. Apa katanya? Udah, Sir, udah katanya. Udah ngambil. Sama siapa dia dulu ngambil? Memius kalau nggak salah, Sir. Oh, kalian ini yang lain ini kenapa belum ngambil translation semester lalu? Coba si apa yang jawab si apa namanya Ruth? Si Ruth lagi. Kezi, kenapa kamu baru ngambil semester ini? Kan semester lalu udah ditawarin kan? Iya, ini ngulang, Sir. Yang lain, kalau yang lain ini enggak kan? Oh, nggak tahu, Sir. Adiranto ngulang enggak kan? Sir, baru ngambil, Sir. Baru ngambil. Ya, anak 19 Yes. baru, Sir. Oh gitu. Emang Demero itu bukan satu angkatan kamu ya? Demero 18, Sir. Oh, iya udah tua ternyata dia ya. Oke Adi, yang penting kamu sudah sehat-sehat ya. Pasti terlihat Yes, dengan wajah face-nya. Oke, tutup videonya. Sir, aku mau nanya bentar dong, Sir, bisa nggak? Oh, boleh. Aku juga agak tertarik sih sama kayak Alfon tadi, Sir. Kayak kerja di usiar sama kayak perhotelan gitu. Itu kayak sastra bisa nggak sih, Sir? Masuk ke Kalau perhotelan memang sebenarnya lebih spesifik itu memang dari SMK perhotelan ya. Cuma kalau memang ada lowongan, lamar aja. Apalagi kamu kan dari universitas ya atau mahasiswa. Karena yang banyak diterima di hotel itu memang dari dunia industri perhotelan, kan ada sekarang SMK pariwisata namanya. Lebih banyak sih dari situ. Cuma kalau untuk bidang-bidang tertentu pasti dibutuhkan kalian. Beda kalau di persyaratannya
strict ya, harus dari SMK perhotelan, harus dari mahasiswa pariwisata. Tapi kalau ini persyaratannya hanya ada tulisannya boleh dari umum, yang penting komunikasi bahasa Inggris oke, pelayanan oke. Nah, kalian bisa ini, atau kalau kalian punya koneksi ya bolehlah. Kalau saya sih berpikir ilmu sosial apalagi sastra itu masuk ke semua bidang kok. Karena di dunia pekerjaan kalian itu masuk kemana saja, cuman memang ada kalau untuk jumlahnya ya terbatas gitu. Tapi untuk bidang pekerjaan jangan pernah ragu, kalian anak sastra ini pasti banyak pekerjaan di luar sana, ya. Gitu deh. Ya, semangat ya. Oke, sir. Thank you, sir. Ya. Aprilia, buka dulu videonya. Aprilia. Yang tidak membuka videonya berarti dari tadi nggak mendengarkan. Aprilia. Iya, Sir. Buka videonya. Bisa ini ke Pak Lalu enggak? Kenapa? Aku lihat Kakak. Atau titip mie. Hai. Aprilia lagi di mana ini? Di rumah. Kata. Bisa buka videonya. Udah. Mana? Kakak aja. Pilih. Oke, kita tinggalkan dulu Aprilia, nanti saya sambung lagi. Dia kayaknya lagi banyak tamu. Ayu K. Ayu? Iya, Sir. Ini baru mahasiswa nih. Benar-benar belajar sendiri dia. Kamu lagi di kamar ini? Iya, Sir. Iya, karena teman-teman kamu juga ingin melihat secara langsung kalian live. Jadi maksudnya, oh beginilah keadaan Ayu sekarang. Makin cantik ya kamu Ayu ya. Terima kasih, Sir. Ya, kelihatan dewasa sudah sekarang ya. Ayu, kamu ada pertanyaan mengenai yang tadi? Atau kamu mau cerita? Enggak, Sir. Oh, ada yang mau kamu sapa di sini? Mungkin sudah lama nggak bertemu. Siapa ya? Semua, Sir. Oh, semua. Oke, baik-baik di sana ya. Iya, Sir. Iya, thank you. Aprilia buka lagi. Sudah bisa belum? Ini Aprilia ini Terus saya sudah buka, Sir, dari tadi. Sudah buka. Yang lain Iya. bisa lihat nggak wajah Aprilia? Oh, ini baru bisa, kelihatan. baru. Apaan sih, Sir? Bisa, Sir. Iya ini kan, baru nampak. mereka baru nampak ingin cantiknya melihat Aprilia ini. rambutnya kamu gitu. Udah lama tidak ya melihat. Sir, gimana sih? Kakak tadi Kepang-kepang. nggak dengar suara saya? Nggak dengar, berarti koneksinya berarti jelek. Kamu lagi pulang kampung, April? Iya, Sir. Sudah dari bulan lalu. Pantesan kamu senang banget. Bulan Maret, Sir. Pantesan kamu senang banget dan makin gemuk kayaknya kamu ya. Aduh, ya ampun. Ya, pipinya makin tembem ya. Begitulah, Sir. Ya, nggak apa-apa. Itu menandakan kamu senang di sana, ya. Iya. Salam buat orang tua ya. Siap, Sir. Dan rajin belajar, apalagi ini kamu bisa rebahan sambil belajar. Jangan malas-malas ya kamu ya. Baik, Sir. Siap. Oke, ya. Demetrius. Yes, Sir. Mana mukamu? Ini Sir, udah. Ya. Oh, Kak, saya kira tadi rambutmu dikepang-kepang juga kayak April. Itu belakangnya apa itu? Kupu-kupu ya? Tengah ranjang. Ya, selama. Ranjang? Ya. Oh, kamu main ranjang sekarang.
astaga, Sir. Kamu Bisa diranjang Dosa katanya. kali. Ini keturunan Pak Bede juga ini. Kamu belajarnya jangan diranjang di meja. Nanti kamu ketiduran lagi. Enggak, Sir. Di luar. Enggak masuk ranjang, Sir. Oh iya ya. Asal jangan main-main ranjang aja lah. Patah Iya, nanti. permisi, Sir. Ada meja. Iya, kemarin saya ke UKI. Saya sesekali ke UKI karena ada rapat dan segala macam. Saya lihat Dem ini rajin olahraga ya. Enggak sama sekali, Enggak, Sir. Sir. Malas. Iya. Malah. Saya pernah lihat kamu 2 kali kok kelihatan terus kamu olahraga di pohon-pohonan itu. Apalagi cari-cari cewek juga kayaknya ya. Aduh. Mana tahu lah. Oke Dem, semangat ya. Ya, Sir. Iya, senang melihat senyuman kalian. Diva, Thank buka you. dulu videonya. Sebentar, Sir. Ini Diva ini tidak saya ajar semester lalu sepertinya ya. Hai, Bener Sir. kan, Div? Hai. Halo? Kamu belum terlihat wajahnya. Yang lain juga belum lihat kan? Kamera saya udah nyala. Ini. Udah, Oh Sir, iya. udah kelihatan. Ini yang namanya Diva. Sorry ya, lupa soalnya semester lalu kan kamu diajar sama Pak Yules kan? Iya. Bukan sama saya kan? Iya. Kamu kedinginan atau apa itu? Iya, Sir. Oh, dan itu kamu diranjang juga ini? Oh, Di kalian kamar, Sir. senang banget belajar diranjang ya. Di meja lah, nanti ngantuk lagi. Iya. Kamu belum mandi ya? Yakin saya kayaknya kamu belum mandi nih. Bangun jam berapa kamu memang? Bangun jam 7. Bangun jam 7 saya. Males-malesan. Menurut kamu berat badan nambah apa kurang? Sir. Iya. Jangan bahas itu dong. Ya, makanya kamu olahraga lah ya. Jangan tidur terus. Enggak. Oke. Saya Dems. Oke. Oke Diva. Keep smiling. Thank you. Thank you, Sir. Semangat ya. Iya. Sekarang ini Miss Esther. Nih, Ratu Sastra. Esther, where are you? Nah, ini dia. Kapan menikah kamu, Esther? Lihat dulu. Kamu sudah berani pajang foto berduaan dengan doi. Mantap. Meskipun jarak jauh, tapi kamu satukan fotonya ya. Kemajuan, saya Sir, senang. memperbaiki keturunan. Iya, tapi senang saya. Dia aktif. Terus yang mau saya tanya, Esther, kemarin kan Miss Mika minta video dan saya kasih video kamu itu ditaruh di mana videonya? Yang informative speaking, Sir? Iya, saya pilih video salah satunya video kamu itu ditaruh di mana katanya? Di YouTube channel saya, Sir. Iya. Oh, tapi waktu itu katanya fungsinya buat apa? Kata Miss Mika. Fungsinya Miss Mika belum bertanya, Sir, sama saya. Oh, dan kamu nggak tahu itu video kamu mau diapain? Belum tahu, Sir. Makanya kamu nggak nanya. Siapa tahu kamu dapat hepeng kemarin, ya kan nggak nanya. Soalnya nggak ada di chat, Sir, mengenai video. Saya juga baru tahu dari Sir. Oh, jadi Miss Mika nggak menghubungi kamu ya? Enggak sama sekali, Sir. Oh, berarti Miss Mika mungkin hanya menunjukkan contohnya saja. Tapi nggak apa-apa, karena saya pilih kamu waktu itu karena hasil speaking kamu sepertinya cerah dan full smile. Dan kayaknya memang kalau untuk menarik mahasiswa baru untuk masuk UKI, bagus. Makanya saya suggest video kamu. Yang lain juga ada saya beberapa suggest, tapi saya nggak tahu ya.
Mungkin itu untuk masuk ke apa namanya repositorinya universitas kali ya, tapi khusus untuk Fakultas Sastra. Tapi makasih ya. Yes. Makanya kemarin saya suggest videonya. Oke, Esel, thank you. Thank you, sir. Iya, Vinakat. Ini Vinakat masih kurus kering nggak ini? Apa tambah gemuk? Vinakat? Yes, sir. I'm here. Nah, are you still okay? Yes, sir. I'm okay. Okay, you look slim nih. Kamu kelihatan kurus apa gemuk ini? Kayaknya Saya kurus, senang Mas. kalau kalian makin gemuk, berarti kalian senang tidak stres dengan COVID ini kan? Kamu di mana sekarang, Vinakat? Masih di Jakarta? Masih di Jakarta, Pak. Oh, kemarin nggak sempat pulang? PSBB. Saya sempat semester 3 saya di sana tidak ikut ya, karena tidak ikut jadi semester ini saya harus ambil lagi itu matkul. Oh, itu alasannya saya nggak ketemu kamu 1 semester ya? Iya, Pak. Oh, kamu lagi nyari duit dulu di sana atau lagi bikin baby? Enggak. Saya cuti kemarin, Pak. 3 cuti karena ada ini jadi. Oh, alasan pribadi lah ya. Apa? Ya asal jangan alasannya mengambil anak orang, nggak boleh ya. Oke, Vinakat, semangat biar semester ini juga lancar, nggak ada yang nggak lulus, harus lulus semuanya ya. Ya, thank you, sir. Oke, ya, thank you. Freddy Louis, ini Freddy juga, yes, kayaknya Freddy masih di kelas saya kemarin. Oh, kamu di kelas saya waktu itu apa enggak ya? Kayaknya iya ya. Ya, di kelas. Oh iya, kamu yang selalu duduk di depan dan berpasangkan dengan Alfonsus kalau nggak salah ya. Mukanya nampak nggak? Bukan. Mukanya nampak, kamu nggak nampak? Nampak. Oh, kalau nggak nampak berarti mukanya si Freddy abstrak dong. Kayaknya ini Freddy di mana ini? Di rumah? Di rumah, sir, di kamar. Di rumah di mana nih? Daerah mana? Kelapa Nunggal. Cilengsi kesananya. Oh, Cilengsi. Ya. Oh, daerah dekat Ciliwung ya kamu ya? Jauh nggak itu? Saya ke sananya lagi, Pak. Cilengsi ke sananya lagi. Narogong. Oh, kamu ke Narogong berarti lebih dekat ke Bekasi Timur ya? Sebelumnya, Pak. Jadi Cilengsi ke sana lagi, Kelapa Nunggal gitu. Oh, berarti kamu yang di kampung-kampungnya itu ya? Iya. Kamu sekarang lebih memilih gondrong kenapa? Pengen aja sih, Pak. Biar keren, sir, biar keren. Oh, soalnya dari apa? SMP botak terus, Pak. Oh iya. Bagus. Ada perkembangan berarti ya? Iya, Pak. Badan juga kayaknya berkembang terus ini. Iya nih, Pak. Diberkati. Pakai buncit, Pak. Pakai buncit. Oke, Freddy, kayaknya teman-teman banyak yang menyahut kamu, berarti banyak yang kangen sama kamu ya. Makasih, Freddy. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ike Tania. Ike juga di speaking semester lalu ya. Ike. Itu pasti tuh. Ike yang wajahnya tanpa senyuman itu ya? Yes, sir. Iya, Ike ini terlihat jutek sih di luar, cuman nggak tahu di dalamnya baik kali ya. Ike, kamu di mana sekarang? Di asrama, sir. Oh, kamu di asrama ya? Kamu yang orang Batak tapi lahiran Kalimantan, itu bukan? Mentawai, sir. Oh, Mentawai, sir. Iya, lupa saya. Bantu jelasin, Dems. Oke. Sejak pandemi ini, sir, makin jago ini deh.
Apa? sih namanya? Makin jago Ngulitin. Biasa dulu belakangan ini sering di dapur ngulitin bawang, jadi semakin lama semakin canggih mengulitin. Apalagi kalau ngulitin keburukan orang. Astaga. Iya, bercanda. Ika, tapi kamu ini kamarnya yang gelap atau wajah kamu yang tambah gelap ya? apa, Sir? Wajahnya, Sir. Kayaknya wajah. Ya ampun. Enggak, Sir. Lagi ini dalam ruangan jadi agak gelap gitu. Tapi kalian di asrama semangat terus ya. Iya, Sir. Iyalah. Kan di belakang situ ada taman, sering-sering ke taman aja ngirup udara segar, kan? Siap, Sir. Siap. Ya, belajar bareng juga. Kayaknya di situ, karena saya pernah 3 tahun di asrama, pernah ngerasain dunia kalian lah. Jadi ya enak aja gitu sama teman-teman keluar bareng, ya. Yang penting kalau saran saya, apalagi yang di asrama itu tetap ya bersatu padu lah. Oke? Saling mendukung ya. Ike dibanyakin lagi senyumnya biar tambah awet muda ya. Siap, Sir. Siap. Ntar kayak orang gila, Sir, kalau senyum-senyum terus. Jangan senyum tanpa alasan juga lah. Nah, ini Casey nih. Kirsten Ruth. Ini artis kita ini. Ini dia. Masih pelayanan kamu selama pandemi ini, Ruth? Enggak, Sir. Lagi di offin semua choir. Bukannya choir itu di videoin? Apa namanya kalian nyanyi di videoin? Enggak? Enggak. Ini choir gerak. Oh, kamu yang choir gerak bukan song leader? Bukan. Oh iya. Ibu sehat? Sehat, puji Tuhan. Iya, jangan pernah lagi nyakitin hati ibu kamu. Jangan ngilang-ngilangan lagi ya. Iya, Sir. Ya, Kak, ibu kan udah cerita pernah ketemu saya sampai dia nangis-nangis ya. Jangan pernah kayak gitu lagi ya. Ingat. Iya, Sir. Mau seburuk apapun orang tua kita, apalagi ibu kita, doanya itu berharga buat kamu ya. Iya, Sir. Semangat ya belajarnya ya, Casey. Iya, Sir. Kasih makin cantik juga kamu ini. Ya, Louis. kesehatan ya, Sir. Louis. Louis Ernike. Yes, Sir. Louis Ernike Huta Barat. Mana wajahmu? Masih di awang-awang. Oh, ini Louis. Louis ini yang agak-agak kalem itu ya. Louis di mana ini? Di Medan apa di mana? Di Medan, Sir. Kamu pulang kemarin sempat? Iya, Sir. Kamu juga ini makin bengkak loh pipinya. Kamu makan saksang terus ya di sana ya? Bengkak. Tapi senang makan ya. garam, Sir. Iya. Louis balik ke Tarutung, Sir. Iya, kalau ke kampung kamu ada ladangnya nggak di situ, Louis ya? Kamu ke ladang apa kemana? Kamu di kotanya ya? Saya di rumah, Sir. Di kotanya apa di kampungnya? Maksudnya masih banyak ladang atau sawah nggak di situ? Kalau saya sih, Sir, di ini, Sir, masih ada di kampung gitu, Sir. Kamu signalnya jelek ya di kampungnya? Iya, Sir. Iya, makanya delay ini sepertinya. Saya udah ngomong kamu lama nyampe sana. Tapi kedengaran jelas nggak? Kedengaran, Sir. Iya, jadi kalau delay itu biasanya agak lama memang. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah jelas. Kalau mata kuliah lain kamu nggak ada masalah kan selama ini? Ada sih, Sir. Karena soal jaringan juga, Sir. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu komunikasikan terus. Misalkan kalau jaringannya lagi error atau apa, langsung chat aja ya. Karena memang susah kalau memang yang lagi di daerah-daerah ini. Ya.
Nama kampungnya apa sih, Luis, di sana? Siapa tahu saya pernah ke sana. Tarutung, Sir. Oh, Tarutung. Masih kental banget dong bahasa Tobanya di sana ya? Masih, Sir. Oh, iya. Tarutung itu setelah lagu Boti apa sebelumnya? Sesudah, Sir. Sesudah lagu Boti ya? Berarti saya pernah ke sana kayaknya. Waktu saya SMA itu banyak teman saya yang ngajakin saya ke arah dari Parapat, Tarutung, Siboga, segala macam sampai ke pojok-pojoknya saya jalanin itu. Tapi saya lupa nama-namanya, cuman namanya ingatan remaja masih saya ingat banget sih. Sekarang katanya Danau Toba udah makin indah ya, apa? Banyak lokasi wisata ya katanya ya. Iya, Sir. Tapi itu masih jauh dari kami, Sir. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kamu kan lewatin kan? Enggak, Sir. Enggak juga. Ngeri banget loh tinggal yang di kampung-kampung ini. Enggak. Iya. Oke, semangat Luis ya. Meskipun dari kampung tetap harus apa kalau sinyalnya jelek di situ ya kamu ke atas pohon ya. Nggak apa-apa sampai bawa-bawa laptop ke atas pohon yang namanya belajar di kampung ya kayak gitu ya. Ya. Salam buat orang tua ya, Luis ya. Iya. Oke, ya. Sekarang we are going to Rosetta. Rosetta. MW Rosetta. Yes, Sir. Oh, hai Rosetta. Hai, Sir. Iya, semester lalu sama saya juga ya speakingnya ya, bukan? Iya, Sir. Oh iya. Oke. Rosetta di Jakarta tapi ini. Iya, Sir, di asrama. Oh, kamu di asrama juga? Iya, Sir. Kamu yang dari Kalimantan apa dari Sulawesi? Dari mana ini? Sir. Oh, Mentawai juga. Iya, Sir. Kamu memang aslinya asli Mentawai ya? Iya, Sir, asli. Dua-duanya orang tua asli Mentawai juga? Iya, Sir. Pantesan mukanya ayu ya. Rosetta selama di asrama ada bantuan-bantuan gitu nggak dari Yuki? Ada, Sir. Ada ya. Kalian makannya teratur ya, jangan karena pandemi ini kalian jarang makan. Ya, Sir. Karena kalau yang saya tahu ada makanan gratis di kantin, tapi mahasiswanya malah katanya nggak ngambil-ngambil. Tapi nggak ada lagi itu yang gratis itu. Oh, kurang tahu, Sir. Oh, kalian malah nggak tahu ya? Iya, Sir. Oh, oke. Masih sering kalian ke kantin? Enggak lagi, Sir. Jarang Ini keluar. yang laki-laki ini pasti sering ini. Patricius, Bago. Sering kan? Lumayan, Sir, lumayan. Oh, lumayan ya, oke lah. Yang penting sehat-sehat ya. Nanti setelah pandemi lah kita ketemu lagi. Thank you, Rosetta. Ya, Sir. Melanie Mirahai Moluku. Kalau di sini kelihatan nama lengkap kalian. Melanie Mirahai Moluku. Halo, Sir. Ya, wajahnya belum kelihatan. Halo, Melanie. Oh, Melanie semester lalu dengan Pak Yules kan? Kenapa, Sir? Kamu playback ya? Itu soundnya jelek. Kamu lagi di mana ini? Di rumah. Oh iya, kok suaranya dengung-dengung gitu. Kamu lagi nyalain musik? Enggak, Sir. Di sebelah ada orang meninggal. Oh gitu, tetangga? Iya, Sir. Kamu di daerah mana ini, Melanie? Saya di Merauke, Sir. Lagi pulang. Lagi pulang? Iya. Oh, iya. Kamu di rumah dandan juga kayaknya ya? Mau kemana kamu? Enggak, Sir. Emang dari pagi gini. Iya, tapi memang cantik kan begini, fresh ya. Sama.
kalau ke kuliah pun harus kayak gini ya. Iya, saya pikir kamu mau ke pesta atau mau sama pacar jalan-jalan sore ini enggak ya? Enggak. Kalau sore ini mau jalan-jalan terlalu cepat kamu dandan. Melani baik-baik di sana ya, salam buat orang tua ya. Tuhan baik, Pak. Iya, Pak. Thank you. Michelle? Michelle Safira? Yes, sir. Ya, mana wajahmu Michelle? Michelle Safira. Michelle, kamu ada di mana? Michelle, kamu ada di mana? Di rumah, sir. Oh, di rumah. Di kampung atau di Jakarta? Di Jakarta, sir. Oh iya. Ini juga kamu kayaknya mau langsung setelah ini ya. Enggak. Kirain kamu mau syuting juga ini. Belum ya? Enggak, kita belajar dulu lah, kalau syuting nanti aja. Makin cantik soalnya kamu, rambutnya diapain itu? Dicat, sir. Oh, pantes. Iya. Sehat-sehat ya? Iya, sir. Oke, salam buat orang tua juga. Nih Putu. Ya, sir. Ini yang orang Priuk itu ya? Hai Ya, Nesa, sir. apa kabar? Baik, sir. Mister, bagaimana kabarnya di sana? Sehat juga. Kamu pakai baju pink hari ini ya? Lagi jatuh cinta? Enggak, sir. Enggak apa-apa. Senang ya melihat senyuman kamu. Nesa, kemarin mata kuliah apa sih kamu yang pindah dari saya? Mata kuliah apa? Pindah dari... Oh, ini, sir. English 3, sir. Saya pindah ke Pajanes, jadi Pajanes, Payules, sama Mazda. Kalau English 3-nya saya siapa ya? Saya... Payules sama Memyati. Memyus. Ya. Oh, English 3 itu dari saya speaking. Kalau Memyus? Kalau Memyus saya kurang tahu, soalnya kan saya cuma ngikut Oh iya, aja. yang kelas saya itu siapa yang bisa jawab? Saya kan yang speakingnya. Kalau Memyus apa ya? Yang di sini yang kelas saya English 3, Kezi, bukan Kezi nggak ngulang. Patricius, coba. Halo, sir. Kamu English 3 ke saya atau? Iya, sir, ya. English 3 yang dari Memyus siapa? Apa mata kuliahnya, apa namanya? Lebih spesifik. Jangan-jangan linguistik ya? Saya bukan kelasnya sir, tapi kayaknya saya tahu deh kalau Memyus kayaknya academic reading deh. Oh, reading. Kalau Pak Yules? Karena jadwalnya hari Senin waktu itu, jadi Pak Yules itu apa sih namanya, efektif apa sih waktu itu? Communication. Yes, iya itu. Oh iya ya. Karena perubahan kurikulum, jadi English 3 ada beberapa materi di dalamnya. Oke, nggak apa-apa, saya mau tanya itu. Nesya, jadi kamu di Priuk tinggal sama orang tua kan? Iya, sir. Daerah kamu zona merah nggak? Soalnya saya dengar banyak di sini sekarang zona merah. Saya nggak tahu, sir, soalnya tapi di sini banyak juga razia masker, bukan razia helm, tapi razia masker. Oh, banyak di tempat kamu? Iya. Oh, berarti termasuk zona merah, soalnya saya di Papanggung enggak. Oke. Kamu sering-sering keluar enggak kan? Terkadang, sir, saya bosan di rumah terus. Ya, orang Priuk memang bosenan di rumah, makanya jalanan macet banget. Orang Priuk doang yang berani tuh COVID begini, bejibun-bejibun. Nah, bener banget, sir. Iya. Saya ingat COVID, sir, di sini mah. Iya, dengar tuh sama yang lain. Priuk ini tahan banting loh. Orang-orangnya juga kuat-kuat di sini ya. Ya, Nesya semangat ya belajarnya ya. Thank you, sir. Oke. Masih ada Nurpita.
Masih, Sir. Mana wajahmu Nurpita? Gak usah, Sir. Nggak boleh. Nanti kamu dikangenin sama si itu loh. Siapa yang pasangan kamu selalu di speaking itu? Bang Finakat. Iya. Bang Finakat baru kenal, Sir. Bukan si Mufti. Siapa? Yehuda, Sir, Yehuda. Iya, mana? Yehuda nggak masuk ya ke sini ya? Gak tahu, Sir. Oh, kamu nggak kangen Nurpita sama Yehuda? Enggak sekarang, Sir, Bang Finakat. Oh. Kurang ajar Taufik. Wow. Oh gitu, maaflah Finakat ya, saya nggak tahu karena yang saya tahu orang ini masih berdua dengan Yehuda. Elah. Nurpita, kamu di mana ini? Saya di Tangsel. Di Tangsel? Iya. Oh, kamu orang Tangsel. Bukan, Sir. Nurpita nggak nunjukin wajahnya, kenapa? Ada sanksi loh kalau nggak ada wajahnya. Soalnya Iya, videonya. bagus, Sir. Dia itu makin gendut. Soalnya nanti. Oh, ini kamu. Ya, Sir. Ini Rambutmu ini dikepang apa dibondol apa di apa ini? Dibondol, Sir. Pit, lu udah kayak Ninja Hattori, Pit. Iya, buka aja dulu. Kamu bener loh, kalau makin tembem makin cantik pastinya. Kan dulu kamu kurus. Coba lihat. Itu udah jadi Ninja Hattori, Sir. Kurang aja. Ibu-ibu kos ini mah. Ya. Nggak apa-apa, yang penting kamu senyumannya sudah terlihat dari matanya ya, meskipun memang terlihat seperti Ninja Hattori. Ya, sehat-sehat ya Nurpita ya. Iya, Sir. Borussia Turi memang malu-malu. Oke, Putri Aliza. Ya, Sir. Aliza. Ada Yehuda kok di sini. Nanti Yehuda terakhir. Putri mana? Ya, Sir. Buka videonya belum? Belum mandi, Sir. Nggak apa-apa. Nggak terlihat kok di kamera kamu belum mandi atau enggak. Cuman sayanya yang bisa melihat. Nah, kenapa kamu pakai masker juga orang di rumah ini? Karena belum mandi. Emang nggak tercium baunya mah kalau di laptop doang. Kan kamu nggak di tempat umum, ya sudah buka saja lah. Jangan, Sir. Teman-teman ingin melihat wajah cantik kamu. Kayak Ninja Hattori semua. Kamu di mana ini, di rumah? Iya, Sir. Di Jakarta apa di luar daerah? Di luar. Di luar mana? Di Aceh. Oh, kamu pulang ke Aceh? Iya, Sir. Kamu sebelum PSBB apa setelah PSBB kemarin kamu pulang? Bisa? Baru aja kemarin hari Sabtu. Tadinya kamu di Jakarta dengan keluarga? Enggak, ngekos. Oh iya, kamu udah nggak betah ya? Ya udahlah, lebih baik pulang ya. Kalau di sana kan kamu tinggal merengek, nasi sudah ada. Sehat-sehat ya orang tua di sana ya? Iya, Sir. Aman Aceh, nggak banjir lagi kan? Emang nggak pernah banjir? Oh iya, dulu kan tsunami. Sekarang Sir. enggak ya? Ya udah, baik-baiklah kamu di kampung biar nanti sehat-sehat pulang ke Jakarta. Thank you, Putri. Ya, Sir. Iya, Yehuda. Iya, Sir. Iya, Yehuda tadi sudah dengar suara si Nurpita kan? Sudah, Sir. Oh, sudah. Udah kangennya udah dong, ya kan? Kangennya udah terbayarkan, Sir. Iya loh. Sebagai teman kan, sebagai teman kan harus begitu, dengar suara aja sudah semangat. Tapi ini Yehuda pas pandemi semakin rapi kelihatannya ya. Ya. Kamu di asrama kan, ya? Udah. Di Jayapura, Sir. Oh, kamu pulang? Iya, Sir. Baru pulang kemarin, Sir, tanggal 27.
Oh, tapi kemarin kamu pas pulang nggak pakai surat-surat lagi kan? Pakai surat itu masih? Terus itu sir apa yang di rumah sakit itu? Oh Rapid masih, test. masih Rumah rapid. sakit. Iya rapid test sir. Oh, tapi kamu nyampe kampung dites lagi nggak? Enggak sir. Oh enggak ya? Iya sir. Kirain kamu di karantina dulu seminggu di gubuk-gubuk itu enggak ya? Enggak sir. Ya seneng lah udah ketemu sama orang tua ya. Ya udah ya. Signal di sana bagus nggak? Ya udah. Bagus sir, sini aman sir. Bagus kota di situ. Iya sir, aman. Pakai kota sir. Oh iya. Semangatlah belajarnya meskipun udah di kampung harusnya makin semangat karena udah tinggal sama orang tua sekarang kan? Iya sir. Iya. Oke, terima kasih ya udah baik-baik di sana, salam buat orang tua. Berarti kamu semua di kelas saya itu ada 20 ya? 20. Iya. Oke. Yes, sir. Yang penting guys, selama pandemi ini kalian tetap komunikasi. Kalau nggak masuk komunikasi melalui HP, yang saya nilai itu nanti di tugas-tugasnya. Oke, hari ini kita masih perkenalan mengenai penerjemahan, itu penting banget. Jadi kalian, saya ulangi lagi, dalam dunia penerjemahan teorinya sama aja, cuman penggunaan kata-katanya yang berbeda. Dan yang kedua, penerjemahan itu adalah mengubah teks dari bahasa target ke bahasa sasaran. Yang pertama yang kita harus transfer itu adalah meaningnya. Yang kedua adalah strukturnya. Di dalam penerjemahan nanti banyak metode dan strategi. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya. Saya minta Adi Ranto untuk membawakan dalam doa. Silakan Adi. Baik, Sir. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh menyelesaikan perkuliahan kami mulai dari awal hingga sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan melaksanakan dan melakukan setiap aktivitas kami kembali, kiranya Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, amin. Ya, guys, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. Thank you, Yes, sir. yes. Ketemu lagi di Thank you, laporan sir. di fonologi ya. God Thank you, bless you. sir. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks, sir. Gila. Direkam.